Halo semua, selamat datang di tutorial Excel dasar. Pernahkah Anda merasa kewalahan dengan data atau angka? Excel adalah alat yang sangat powerful, digunakan di berbagai bidang, dari keuangan hingga pendidikan. Dalam video ini, kita akan belajar menguasai fungsi-fungsi penting Excel, mulai dari dasar hingga tips lanjutan. Siap untuk meningkatkan keterampilan analisis data Anda? Mari kita mulai perjalanan Excel ini. Pertama, mari kita kenali antarmuka Excel. Ini adalah tampilan utama saat Anda membuka program. Di bagian atas, kita punya ribuan kumpulan tab dengan berbagai perintah dan fitur. Di sampingnya, ada Quick Access Toolbar untuk akses cepat ke perintah yang sering digunakan. Di bawah ribbon, Anda akan menemukan formula bar. Disinilah rumus dan isi sel ditampilkan. Lembar kerja Excel terdiri dari kolom yang diwakili huruf dan baris yang diwakili angka. Perpotongan antara kolom dan baris disebut sel. Setiap sel memiliki alamat unik, seperti A1 atau B5. Dan di bagian bawah, ada Short Tab, memungkinkan Anda bekerja dengan banyak lembar kerja dalam satu file. Untuk navigasi, Anda bisa menggunakan panah keyboard untuk berpindah antar sel dengan cepat, atau klik langsung pada sel yang ingin Anda pilih. Untuk berpindah antar sheet, cukup klik tab sheet yang diinginkan. Scroll bar di samping dan bawah memungkinkan Anda menjelajahi area lembar kerja yang lebih luas. Sekarang, mari kita pelajari cara memasukkan dan mengelola data di Excel. Untuk memasukkan teks, angka, atau tanggal, cukup pilih sel dan ketikkan data Anda. Tekan Enter untuk pindah ke sel berikutnya, atau Tab untuk pindah ke kanan. Untuk mengedit data, klik 2 kali pada sel atau pilih sel dan edit di formula bar. Menghapus data sangat mudah. Pilih sel atau rentang sel, lalu tekan tombol Delete. Excel juga memungkinkan Anda memformat sel untuk membuat data lebih mudah dibaca dan menarik. Anda bisa mengubah jenis font, ukuran, dan warna teks dari tab home di ribbon. Atur perataan teks, seperti rata kiri, tengah, atau kanan, agar tabel Anda terlihat rapi. Anda juga bisa menambahkan border atau garis tepi pada sel untuk memisahkan data secara visual. Sekarang, mari kita masuk ke inti Excel, rumus dasar. Ini adalah kunci untuk analisis data yang efisien. Setiap rumus di Excel selalu diawali dengan tanda sama dengan. Ini memberitahu Excel bahwa Anda memasukkan rumus. Rumus SQL digunakan untuk menjumlahkan serangkaian angka. Cukup ketik SQL lalu pilih rentang sel. Misalnya, untuk menjumlahkan angka dari A1 hingga A5, Anda akan menulis SQL A1.2 A5. Rumus average menghitung rata-rata dari serangkaian angka. Caranya mirip dengan SQL. Untuk menemukan nilai tertinggi, gunakan rumus MAX. Untuk nilai terendah, gunakan rumus MAE. Setelah Anda menulis satu rumus, Anda tidak perlu mengetiknya berulang kali. Gunakan fill handle, kotak kecil di sudut kanan bawah sel, untuk menyalin rumus ke sel lain. Ini menghemat banyak waktu dan memastikan konsistensi dalam perhitungan Anda. Visualisasi data adalah cara ampuh untuk memahami informasi. Mari buat grafik sederhana. Langkah pertama adalah memilih data yang ingin Anda tampilkan dalam grafik. Pastikan Anda memilih label dan nilai yang relevan untuk grafik Anda. Setelah data terpilih, pergi ke tab Insert di ribbon, lalu pilih jenis grafik yang Anda inginkan. Grafik batang sangat baik untuk membandingkan kategori, sementara grafik lingkaran menunjukkan proporsi. Setelah grafik dibuat, Anda bisa menyesuaikannya. Klik pada grafik untuk melihat opsi desain. Ubah judul grafik agar lebih deskriptif dan tambahkan label data untuk kejelasan. Selamat, Anda telah menguasai dasar-dasar Excel yang penting. Ini adalah fondasi kuat untuk analisis data. Kita telah belajar tentang antarmuka, memasukkan data, rumus dasar, dan membuat grafik. Kunci untuk menjadi mahir adalah latihan. Cobalah sendiri. Bereksperimenlah dengan data Anda. Jangan takut untuk mencoba fitur baru dan menjelajahi kemampuan Excel yang tak terbatas. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin belajar lebih lanjut, tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk tutorial
tutorial lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.